Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 5. Riset Ilmiah Pendidikan IPS kelas 2A dengan topik Kesenjangan sosial dalam akses layanan kesehatan yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Dwi Andini, saya Nurul Oktaviani, saya Lulup Nurhaliza, saya Ajam Bibian Saidan, saya Audrey Zahra, Saya Marsha Nur Maidatin Daun. saya Muhammad Jidan Andika. Selamat menyaksikan. Nah guys, kalian ada yang tahu nggak bahwa di Indonesia itu memiliki permasalahan dalam fasilitas layanan kesehatan? Misalnya, orang yang memakai BPJS atau layanan asuransi konvensional lainnya dengan yang tidak memakai BPJS, pasti yang dilayani duluan kan orang yang tidak memakai asuransi. Maka dari itu, kami ingin jadi kepo nih, kenapa sih permasalahan ini bisa terjadi? Dan gak cuma itu, kami akan menganalisa dan berusaha mencari solusi atas permasalahan ini. Nah, dari identifikasi masalah itu kita bisa tahu nih bahwa kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara. Maka pemerintah harus bisa menghadapi permasalahan ini dengan adanya penambahan alokasi dana untuk kesehatan dan menjadikan kesehatan warga negara sebagai prioritas bagi masyarakat. Wah, ternyata rumit sekali ya permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia, apalagi fasilitasnya. Mengingat Indonesia kan banyak penduduknya ya, pasti banyak yang kewalahan terkait isu kesehatan yang ada di Indonesia. Bener banget. Kira-kira gimana ya caranya biar negara punya akses layanan kesehatan yang baik? Sebenarnya pemerintah itu sudah membuat loh kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang tentunya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah guys, tadi itu aku baru banget searching di Instagram dan di website. Ternyata ada juga loh program PJKN atau program Jaminan Kesehatan Nasional di mana orang-orang yang tidak mampu, biaya kesehatannya akan ditanggung sama pemerintah loh. Tapi pada faktanya tidak sesuai dengan nama program yang bersifat nasional. Jaminan Kesehatan Nasional ini hanya terasa oleh masyarakat yang berada di kota, namun tidak efektif dengan masyarakat yang berada di pelosok. Bener banget tuh. Nih, aku barusan dapat banyak banget berita bahwasanya akses pelayanan kesehatan yang ada di desa itu jauh berbanding jika di kota-kota besar seperti yang di Jakarta, Bekasi, dan lain-lain. Wah, kalau begitu berarti ada kebijakan alternatif, yaitu membuat program migrasi tenaga kesehatan dan alokasi fasilitas kesehatan. Program BPJS ini harus dilakukan secara merata oleh keseluruh masyarakat. Masyarakat yang dikatakan mampu diperbolehkan untuk tidak memakai program BPJS ini. Balik lagi dengan dana BPJS ini tidak hanya dari iuran masyarakat, tetapi juga harus ada tambahan dari dana alokasi pemerintah. Nah, kalian mau tahu kan gimana sih hasil kekepoan kita dari analisis kami mengenai kuesioner dan wawancara? Untuk menganalisis bagaimana respon masyarakat terhadap kesenjangan sosial dalam akses kesehatan, maka kami membuat kuesioner dalam data primer untuk penelitian kami. Kami membagikan kuesioner melalui sosial media, yakni selama 2 minggu pada tanggal 8 Mei hingga 21 Mei dengan total responden yang mengisi adalah 63 responden. Dan dominasi usia yang mengisinya adalah 18 tahun dengan presentasi 22,2%. Hasil analisis data dari kuesioner tersebut, para responden percaya bahwa asuransi itu memiliki banyak manfaat bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari 69,8% responden memiliki asuransi kesehatan. Sebanyak 90,5% responden percaya dan setuju bahwa terdapat perbedaan antara layanan kesehatan. Di beberapa tempat, khususnya di wilayah pelosok, fasilitas layanan kesehatan masih sulit untuk didapatkan. Padahal, berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi bahwasanya negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Faktanya, di Indonesia, fasilitas layanan kesehatan masih sulit untuk didapatkan dan belum merata serta belum maksimal. Nah, sebanyak 58,7% responden menyatakan bahwa keadilan layanan kesehatan masih sangat kurang baik. Padahal layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang sakit masih sangat diperlukan. Dalam pertanyaan terakhir dalam kuesioner kami, sebesar 96,8% menyatakan bahwa mereka setuju akses layanan kesehatan yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan. Wah, ternyata banyak banget yang setuju kalau misalkan fasilitas kesehatan dan kesehatan harus ditingkatkan sampai 96,8% loh. Tapi kan itu point of view dari masyarakat. Gimana sih caranya biar kita tahu point of view dari tenaga kesehatan ini?
Nah, kan kita juga pakai wawancara tenaga kesehatan juga. Dari wawancara tersebut, kita mendapatkan jawaban langsung dari narasumber agar mendapatkan jawaban yang lebih detail. Untuk mengetahui sudut pandang dari tenaga kesehatan, kami melakukan wawancara terhadap beberapa tenaga kesehatan. Kami mengajukan beberapa pertanyaan, apakah ada layanan khusus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di luar SOP yang ditentukan oleh Kemenkes terhadap pasien-pasien yang memiliki asuransi kesehatan, baik itu asuransi swasta maupun asuransi dari pemerintah. Hasilnya, mereka menyatakan bahwasanya tidak ada pelayanan khusus yang dilakukan oleh Kemenkes ataupun tenaga kesehatan terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Akan tetapi, mereka memiliki layanan khusus terhadap pasien-pasien yang memiliki status darurat seperti pasien-pasien yang menggunakan kursi roda. Tidak hanya itu, kami juga menanyakan mengenai asuransi kesehatan dari pemerintah. Mereka menyatakan bahwa asuransi kesehatan dari pemerintah ini cukup efektif, walaupun banyak asumsi bahwa asuransi ini tidak efektif. Padahal, ada alasan lain, yaitu karena pasien yang sangat banyak dan harus bergiliran. Tidak hanya di perkotaan, asuransi ini juga cukup efektif di pelosok. Seperti contohnya, ketika masyarakat yang ingin membutuhkan, jika ia memiliki BPJS, maka akan didahului. Kami juga menanyakan mengenai fasilitas yang dapat digunakan, yang tidak dapat digunakan jika menggunakan BPJS. Karena mereka menyatakan bahwa ada beberapa rumah sakit yang membatasi fasilitas seperti obat yang tidak dapat di-cover oleh BPJS, alat-alat kesehatan yang tidak dapat di-cover oleh BPJS. Karena ada beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit lain untuk memenuhi fasilitas kesehatan tersebut. Nah, dari paparan-paparan yang telah tadi rekan saya sampaikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya kesenjangan dan ketimpangan dalam akses layanan kesehatan terjadi karena perbedaan standar operasional prosedur di tiap rumah sakit. Hal itu terjadi karena tidak seragamnya aturan maupun regulasi terkait dengan akses layanan kesehatan yang di-cover oleh asuransi ataupun tidak. Oleh karenanya diperlukan kebijakan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saran kebijakan alternatif dari permasalahan ini adalah pemerintah sebaiknya meningkatkan kinerja mereka berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 3 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Dan instansi kesehatan harus membuat SOP berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, teman-teman, jangan takut untuk suarakan terus ketidakadilan yang ada di sekitar kalian. Jangan takut karena ini hak setiap warga negara. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.